Ya, pemirsa terkait menanti dibukanya kuota haji dan umroh, kini kita sudah terhubung bersama Abu Fadla Mutawif Indonesia di Madinah. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abu terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Ini mengenai adanya kuota umroh dan haji untuk Indonesia. Seperti apa Pak perkembangannya di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa NCTV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli washabihi ajma'in. Mengenai perkembangan daripada suasana pelaksanaan ibadah umroh di dua tanah suci Mekah dan Madinah sangat baik sekali. Sekarang di masjid-masjid itu sudah mulai merapatkan daripada saf-saf solat dan sudah banyak dikunjungi oleh beberapa negara yang sudah diizinkan tentunya, seperti negara Malaysia sudah banyak daripada travel umroh, dan negara-negara dari bagian Eropa Timur ya seperti Tajikistan semua sudah banyak ya. Dan negara Saudi juga sudah bersedia untuk menerima atau membuka daripada kedatangan jemaah umroh yang ada di negara-negara muslim. Seperti itu. Untuk protokol kesehatannya sendiri sejauh ini seperti apa Pak Abu? Baik, untuk protokol kesehatan masih untuk orang-orang yang tinggal di Kerajaan Saudi Arabia, baik penduduk asli atau yang pendatang, masih harus menggunakan suatu aplikasi yang ada di HP, itu namanya Tawakalna, yang membuktikan bahwasanya orang itu sudah bebas dari penyebaran atau tertularnya daripada COVID-19, seperti sudah melaksanakan vaksin 2 kali, maka dengan itu mereka bisa untuk masuk ke dua masjid yang ada di Tanah Haram ini, Masjid Nabawi atau Masjid Haram di Mekah, untuk melaksanakan ibadah umroh atau sholat, dan di Masjid Nabawi berziarah ke makam Rasulullah SAW atau ke Raudhah, seperti itu. Dan juga di tempat-tempat umum seperti di mal-mal juga harus mereka menunjukkan daripada aplikasi Tawakalna seperti itu. Baik, kalau melihat bagaimana penyebaran COVID-19 sendiri di sana, apakah ada lonjakan Pak Abu? Alhamdulillah sejauh yang kami ketahui, orang yang kami tinggal di sini, sangat drastis sekali penurunannya dari hari ke hari, dari awal penyebaran COVID-19 ini. Dan dari semua kota yang ada di Kerajaan Saudi Arabia yang kami ketahui, termasuk yang paling rendah adalah kota Madinah. Dan Mekah juga termasuk juga yang rendah daripada penyebaran dan terus menurun sampai sekarang ini. Baik itu di Riyadh sebagai ibu kotanya atau di kota yang besar lainnya, Jeddah dan kota-kota lainnya. Terutama di dua tanah suci ini seperti Mekah dan Madinah, maka kami ketahui sangat drastis sekali penurunannya. Seperti protokol kesehatan menggunakan masker itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi tidak lagi menggunakan masker di tempat-tempat terbuka seperti itu. Kecuali kalau memasuki daripada tempat-tempat ruangan seperti ke mal atau tempat-tempat berkumpul, maka baru menggunakan masker. Diwajibkan masker. Dan juga jarak-jarak seperti itu. Tapi di tempat umum tidak memakai masker lagi seperti itu. Tentu saja ini adalah suatu perubahan yang kami rasakan mungkin sangat drastis sekali dibanding daripada negara-negara lain yang masih banyak peraturannya masih ketat. Baik. Iya, seperti itu. Kalau bicara di Mekah sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, saat ini kan di Eropa sedang tinggi-tingginya ini Pak, bahkan mencapai puluhan ribu per hari. Apakah ada kebijakan yang tidak memperbolehkan jamaah dari Eropa masuk ke dalam Arab Saudi? Mengenai kebijakan daripada pemerintah Kerajaan Arab Saudi terhadap negara-negara yang masuk warga negaranya datang ke kerajaan ini, baik dalam melaksanakan ibadah ataupun kegiatan lain, maka tidak melihat dari wilayah mana dia berada, ya, baik itu di Eropa kah. Yang penting dia sudah termasuk daripada negara-negara yang sudah dicatat oleh Kerajaan Arab Saudi, ya, penyebarannya sangat tinggi, maka dia tidak diizinkan. Seperti Indonesia dan Malaysia, ternyata Malaysia lebih utama atau lebih diizinkan, ya. Jemaah Malaysia itu atau orang-orang yang Malaysia, warga negara Malaysia yang datang ke Saudi Arabia dalam urusan apa saja, seperti dalam melaksanakan umroh, itu sudah
sebulan yang lalu, ya, hampir Oke. sebulan lalu sudah masuk ke sini dari bermacam-macam travel umroh yang ada di negara itu sudah masuk ke sini. Jadi mereka negara ini bukan melihat dari bagian negara mana, tapi mereka melihat dari data penyebarannya seperti itu. Baik, ini sangat menganehkan ya karena yang kita tahu saat ini penyebaran COVID-19 di Malaysia jauh jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Seharusnya logikanya Indonesia sudah mendapatkan tiket ya Pak ya. Seperti apa perkembangannya di sana? Kalau perkembangan kebijakan negara, tentu saja semua negara punya kebijakan masing-masing sesuai dengan pemimpinnya Ya, atau regulasi-regulasi yang mereka atur seperti itu. Adapun daripada yang kita lihat saja di sini memang sangat alhamdulillah sangat baik sekali daripada penanganannya. Karena di sini hukumnya sangat tegas ya dalam segala hal, terutama dalam pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 ini. Dia mengenakan denda ketika oke. orang itu melanggar daripada protokol kesehatan. Kalau pejalan kaki tidak boleh melewati suatu tempat, maka dia akan diminta KTP-nya dan difoto. Nomor KTP-nya langsung akan link ke suatu denda uang seperti itu. Ketika dia naik mobil, maka foto plat mobilnya difoto langsung akan link. Berapa menit langsung akan keluar dendanya. Itu contoh ketegasan daripada negara ini. Dan juga yang paling ketat adalah mereka menjaga orang yang masuk dari Ya, luar negara ini. Maka sangat sulit sekali. oke. Nah, ketika mereka sangat serius menangani daripada COVID-19 di dalam negeri mereka, tapi Ya, dari luar mereka sangat protek sekali. Nah, oke. itu yang memudahkan Baik. mereka untuk bisa menurun daripada penyebaran COVID-19 seperti itu, insya Allah. Baik, berarti Pak Abu, bagaimana pemerintah Arab Saudi melihat negara mana yang diperbolehkan masuk? Ini sesuai dengan bagaimana pemimpin negaranya bernegosiasi ya, karena yang kita tahu Malaysia sekarang Ya. masih tinggi begitu, bahkan Indonesia jauh di bawah Malaysia. Kalau berkaca pada Malaysia, apa yang harus dilakukan Indonesia Pak Abu untuk bisa mendapatkan tiket? Memang dua hal itu kita ketahui bahwasanya adalah suatu data. Itu suatu bukti bahwasanya yang tidak bisa kita bohongin bagaimana penyebaran COVID atau tingkat penyebarannya. Itu yang pertama menjadi tolak ukur. Tapi yang kedua tentu saja ada kebijakan suatu negara atau pemimpin, baik pemimpin yang ada di kerajaan ini dengan pemimpin yang ada di negara tertentu. Tentu saja yang Mbak tadi nyatakan Ya, adalah lobby-lobby seperti itu, atau ada pendekatan lain, atau ada pertimbangan lain. Tapi tetap ada dua hal. Pertama data, kan mereka punya perwakilan di semua negara, ya, ada embassy-nya di semua negara, mereka akan melihat perkembangannya. Dan kedua, tentu saja ada pertimbangan lain seperti lobby-lobby seperti itu. baik. Pak Abu, jika nanti ke depannya Indonesia bisa mendapatkan kuota haji dan umroh, apa yang harus dipersiapkan pemerintah Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji dengan baik dan lancar ketika tiba di Arab Saudi? Yang pertama tentu saja, baik dalam keadaan tidak ada COVID atau dengan sekarang musim pandemi, tentu saja kesehatan yang pertama. Dan kedua, tentu saja kita harus disiplin dalam mengikuti peraturan, baik peraturan di negara kita sendiri dan peraturan yang ada di negara lain yang kita kunjungi seperti itu. Baik, dengan adanya atau bagaimana saat ini pemerintah Indonesia sedang melobi-lobi pemerintah Arab Saudi untuk bisa mendapatkan kuota haji dan umroh. Anda melihat saat ini seperti apa Pak mekanisme atau berapa banyak jamaah atau jamaah umroh yang sedang melaksanakan ibadah di sana? Apakah nilainya atau angkanya semakin meningkat? Ya. Dari persentase dari kunjungan negara luar untuk melaksanakan ibadah di negara kerajaan Saudi Arabia ini, atau pada khususnya dua tanah suci, Makkah dan Madinah, memang ada peningkatan daripada persentase atau banyaknya orang yang datang, tapi masih sekitaran negara-negara yang memang dari awal mereka sudah ada diberikan izin seperti itu. Yang kami lihat di sini ada beberapa negara yang memang dari awal mereka sudah bisa, tapi negara itu tidak terlalu mempunyai banyak pengunjung atau mungkin warga negara yang datang. Karena kita ketahui negara-negara yang paling banyak datang untuk melaksanakan ibadah di Saudi Arabia ini atau di dua tanah haram ini, seperti pertama adalah Indonesia. Kita tetap paling banyak jumlah jemaah haji dan juga umroh. Setelah itu baru Pakistan dan juga India, dan baru negara-negara lain seperti Turki dan Mesir dan lainnya. Nah, sekarang ini negara-negara yang besar jumlah penduduknya yang datang beribadah itu adalah negara-negara yang sekarang belum mendapatkan izin, seperti Ya. Indonesia, Pakistan, India, bahkan Turki juga belum.
ya, maka negara itu sekarang kita tidak mendapati sekarang melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu hanya negara-negara seperti Malaysia yang mana jumlah pengunjungnya tidak terlalu banyak, dan negara-negara bagian Afrika, ya, seperti negara Ghana dan lain-lainnya itu mereka sudah ada, tapi jumlahnya tidak banyak, dan juga negara-negara yang ada di Eropa Timur, ya, seperti pecahan dari negara Uni Soviet dulu, Tajikistan, ya, Uzbekistan, seperti itu. Itu yang kita amati di sini sekarang. Lalu yang seperti paling itu. banyak jamaah dari mana, Pak? Yang secara umum atau sekarang ini? Sekarang ini yang paling banyak, ya sekarang ini pertama adalah warga Saudi sendiri. Pertama, mereka juga ketika tidak terlalu banyak orang pendatang, maka mereka juga berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, walaupun ini negara mereka, karena tentu saja Mekah dan Madinah itu adalah satu kota yang lain. Sementara mereka datang dari kota Riyadh yang jaraknya cukup jauh, ya, sampai 10 jam perjalanan, seperti mereka berkunjung dari Surabaya ke Jakarta atau dari Medan, seperti itu. Jadi negara-negara di dalam Saudi ini sendiri penduduknya juga melaksanakan umroh, dan juga negara-negara Arab yang menjadi tetangga Saudi Arabia seperti Emirat atau Qatar dan sebagainya, atau mungkin Oman, seperti itu. Nah, yang banyaknya itu sekarang itu ya tentu saja negara-negara, kumpulan negara-negara Arab, ya, tetangga-tetangga Saudi. Tapi tidak satu negara gitu. Kalau dihimpun semuanya maka jumlahnya lebih banyak. Tetapi ketika diizinkan negara-negara yang terbanyak mengirimkan atau mendatangkan ibadah umroh seperti Indonesia, maka kelihatan Indonesia dan Pakistan yang lebih banyak, seperti itu. Baik, jadi kita harus tetap optimis ya Pak, kalau Indonesia bisa mendapatkan tiket nanti untuk umroh dan juga haji, tentunya dengan kita harus memperlihatkan kalau Indonesia juga mempunyai protokol kesehatan yang ketat dan juga bisa aman untuk beribadah umroh dan haji. Terima kasih banyak Pak Abu Fadlah, Mutawif Indonesia di Madinah, sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di MNC News.